Alhamdulillah, terima kasih Pak Adang sudah memimpin doa. Baik Bapak Ibu semua, marilah kita lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu pengenalan pengenalan orientasi program oleh pelaksana program, yaitu Bapak Asep Lilik MPvis. Kepada Pak Asep dipersilakan. Terima kasih Bu Bet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama puji serta syukur senantiasa kita limpahkan kejujuran alam Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti workshop ini. Dan perlu diketahui bahwa workshop ini adalah sebagai diseminasi kami peserta workshop yang diselenggarakan oleh MGMP SMA di Kemendikbud melalui P4TK ya. Bahkan di sini ada juga yang langsung mengikuti workshopnya di P4TK. Nah, oleh karena itu kami merupakan tuntutan bahwa setelah mengikuti workshop itu kami harus melakukan diseminasi baik itu kepada guru maupun ke peserta didik. Nah, namun untuk ke peserta didik belum bisa dilaksanakan karena masa COVID ini. Baiklah Bapak Ibu dan semuanya, bahwa Pak Direktur masih ada. Terima kasih Pak Direktur masih menyimak. Mohon maaf. Silakan Pak, silakan. Lanjut Pak Sep. Bahwa untuk kegiatan ini karena berbentuk workshop, maka harus ada yang dihasilkan nantinya ya. Nah, bahwa kami menjanjikan workshop ini ada sertifikat 36 jam, mungkin Bapak Direktur bisa menanggapi untuk pembuatan sertifikatnya Pak, karena kemarin Setuju. Ya, jadi nanti bisa tanda tangan. Minta tanda tangan Bapak Direktur. Siap. Karena siap ya. Terima kasih sekali Bapak di atas respon yang sangat baik dari Bapak Direktur. Nah, untuk pelaksanaannya kami akan melakukan izin saya share screen ya. Ya. Di sini bahwa Bapak Ibu akan diperkenalkan, dimasukkan nanti ke dalam kelas Google Meet ya, karena kami akan melaksanakannya dengan cara sinkron dan asinkron ya. Sinkronnya adalah dengan cara seperti yang sekarang ini, bahwa Bapak Ibu akan diberi penilaian untuk kehadiran hari ini ya. Nanti tinggal Bapak Ibu mengklik materi yang sudah ada di Classroom. Mungkin mohon maaf belum kami masukkan bahwa Bapak Ibu ke dalam kelas, karena kami masih menunggu, masih banyak peserta workshop yang mau mengajukan untuk daftar. Nanti saya masukkan memberikan kode kelasnya, sehingga Bapak Ibu tinggal melaksanakan apa yang harus dilakukan. Nah, di sini ada topik-topik, yaitu pertama pembukaan, kemudian pengenalan. Pengenalannya adalah pengenalan Bapak Ibu terhadap teman-teman dalam sekelasnya. Jadi ini juga merupakan satu penilaian tersendiri. Ketika misalkan Bapak Ibu, saya mencoba untuk masuk dulu dengan akun saya sebagai peserta ya.
Ini masih tampilnya di saya dulu saya share yang nah ini saya sebagai peserta, walaupun saya punya kelas 10, 11, 12 itu sebagai guru. Nah saya di sini sebagai peserta. Nah nanti Bapak Ibu dalam kelas ini ada yang namanya tugas kelas. Kemudian di sini ada anggota karena Bapak Ibu belum masuk ke dalam ini, di sini hanya terdapat guru-guru ya. Nah ini adalah walaupun guru, artinya menganggap bahwa ini adalah teman sejawat, cuma dalam hari ini adalah karena kita menggunakan classroom, sehingga posisinya bahwa instruktur atau pendamping Bapak Ibu adalah disebut guru, sedangkan Bapak atau Ibu adalah sebagai murid. Ya. Nah, sehingga ketika nanti Bapak mau melihat tugas-tugas yang harus dikerjakan, nah misalkan untuk hari ini, ya, tinggal isi lihat pertanyaannya, nah, kemudian di sini ada, kalau yang ini saya sudah tambahkan. Nah ini kalau misalkan sudah ada yang lain juga boleh dibalas komentarnya. Nah untuk kehadiran tadi yang tugas kelas sudah, karena saya sudah, misalkan pretest untuk hari ini insya Allah akan tinggal dilakukan untuk melakukan ini kalau ini sebelum saya buka minta akses, nanti sudah dibuka akan. Nah setelah itu di sini juga harus ada tanda. Ingat kalau sudah selesai, semua tugas yang diberikan itu harus tandai sebagai selesai. Nah, tandai sebagai selesai supaya tapi harus diselesaikan dulu, jangan tandai sudah selesai tetapi belum diisi tugasnya, karena nanti akan tersimpan di kami. Ini kalau ini dari sisi saya lihat dari peserta ya. Nah, ini belum ada semuanya. Nah, saya kembali lagi ke yang orang lain ada yang belum banyak yang belum respon, kan dulu. Nah, cuma yang paling penting mah kembali lagi ke yang karena nanti e-learning mah tetap harus buat pembelajaran. Karena kita walaupun nanti masih tetap buka pasti cuma setengah-setengah kan. Mohon maaf. Jadi tetap dibutuhin gitu. Jadi e-learning ke versi yang baru udah Baiti tolong di Bu Baiti. Bu Baiti. Bu Berli. Saya berhenti dulu soalnya karena ada yang berbicara ya. Nah, nanti di sini kami sebagai tim penilai akan melihat berapa nilai yang harus diberikan setelah Bapak Ibu menyelesaikan tugas-tugas yang sudah ada ya. Jadi misalkan kalau saya tadi kan kehadiran untuk hari ini sudah menyelesaikan dan memang hadir, diberi nilai 100. Kemudian misalkan penerkenalan, kalau misalkan sudah ada mengenalkan diri, nama, kemudian alamat, asal tugas, motivasi untuk mengikuti workshop itu apa, dicantumkan ketika Bapak menuliskan di pengenalannya. Tinggal jawab aja pertanyaannya. Ya. Jadi tinggal dimasukkan ke sini. Nah, kalau ini kan sudah diserahkan, nah, seperti ini. Oh, nama saya. Jadi tinggal saya memberikan nilai untuk Asep Lirik ini misalkan 100 ya, karena sudah ada. Kalau misalkan cuma asal saja saya ngasih nilai 90 atau 80 ya. Baru saya kembalikan ya. Nilainya nanti sudah dikembalikan. Nah, nanti di grade itu sudah terlihat bahwa Asep untuk tugas yang kedua sudah ada nilainya 80 dan seterusnya, nanti sesuai dengan classwork atau tugas yang ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu
jangan takut, jangan oh saya nilainya, insya Allah kami juga akan memfasilitasi. Kalaupun misalkan ada kesulitan, tinggal langsung chat di bagian apa yang mau perlu bantuan seperti itu. Dan gunakan juga WA chat yang sudah ada di grup WA. Nah, sebenarnya di sini juga cukup kalau tidak berkenalan dengan di WA. Tapi WA itu hanya untuk informasi yang seandainya ada harus disampaikan atau apa ya. Itu saja mungkin. Nah, untuk hari ini kita melakukan pembukaan, kemudian nanti saya diperkenalkan, saya akan memasukkan dulu semua peserta yang ada ke kelas ini ya, atau saya undang dengan, tapi nanti untuk setelah selesai terundang di sini ada soal pretest yang harus dikerjakan ya. Jadi pretestnya ada di soal pretest ini ya. Nanti dikerjakan oleh Bapak Ibu semua peserta yang mengikuti workshop ini. Mungkin itu sebagai gambaran dan orientasi bagaimana pelaksanaan. Mungkin nanti ada yang bertanya di sini, ada Di sini ada yang pengenalan. bertanya Pak Asep, mohon maaf. Oh, mangga, Pak. Ada di kolom chat dari Ibu Erni Saputri. Di sini Ya. ada pertanyaan, apakah tiap hari ada tugas? Siapa yang menilai? Kemudian jika tugas nilainya jelek atau tidak mengerjakan tugas, adakah remedial? Ya. Oke, terima kasih Bu Erni. Ya, jadi ini makanya kami melaksanakan itu jeda waktunya agak panjang ya, dari tanggal 16 sampai tanggal 2 hampir 2 minggu. Nah, sementara kami waktu di workshop hanya 1 minggu ya, pelaksanakan dengan berunturnya tugas yang harus dikerjakan. Nah, jangan khawatir, mungkin nanti kita kesepakatan apakah tugas-tugas itu harus di deadline, kemudian kalau misalkan yang terlepas deadline ya tidak diberi nilai, ya kita bisa toleransi dengan kesepakatan kita. Nah, sebetulnya kalau kami kemarin ketika di workshop ataupun pembelajaran sebelumnya bahwa ini ada deadline-nya. Nah, kalau misalkan deadline-nya tidak melewati deadline, kalau di sini masih bisa mengirimkan terlambat. Mungkin dalam penilaiannya akan lebih, ya kita harus bersikap adil, bagi yang tepat waktu mungkin nilainya besar. Kalau tidak tepat waktu ya, nanti dari deadline yang ditentukan mungkin nilainya lebih tidak sama dengan yang tepat waktu seperti itu. Mungkin itu Bu Ber. Ya, Bapak Ibu silakan, barangkali ada yang mau bertanya bisa di kolom chat atau bisa raise hand. Saya stop screen dulu ya. Ya, silakan. Kalau mungkin itu sekali lagi gambaran bagaimana pelaksanaan yang akan kita lalui dalam workshop tracker ini. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti workshop, pengen sertifikatnya, ya mangga. Tapi ini nanti sebagai partner untuk berdiskusi bagaimana menyelesaikan atau memahami, bahkan saya juga bukan mahir, tapi ini hanya sebagai tuntutan diseminasi kepada teman-teman guru-guru fisika MA yang belum pernah mengikuti workshop tracker ini. Karena kalau saya rasakan workshop tracker ini, aplikasi tracker itu sangat bermanfaat sekali karena siswa mengalami sendiri, kemudian kita bisa menganalisis gerak suatu benda itu tanpa kehilangan. Kalau misalkan kita melemparkan bola, kita mau berapa sih menghitung kecepatan bola tersebut pada saat sekian detik, kan susah secara langsung. Tetapi menggunakan aplikasi tracker itu dengan mudahnya kita melihat, oh ketika setelah detik keberapa ini kecepatan bola tersebut adalah sekian, dan seperti itu. Nah, mungkin nanti penjelasan tentang materi akan dilaksanakan esok hari ya, di jadwal Bu Kokom esok hari ya.
Jadi penjelasannya sama menggunakan Ya Pak Asep, mulai besok pengenalan, mungkin Meet. pengenalan itu apa namanya? Pengenalan tracker, kemudian install, mungkin itu ya. Ya. Kemudian tadi yang bertanya Pak Asep, kalau untuk tugas katanya gimana sepakatnya ini nggak minta di ada batas waktunya karena berhubung dengan apa Bu Berlin ya tapi nggak apa-apa. Ini ada Dilanjut dulu. pertanyaan dari Bapak Diki Ardiansyah. Usul untuk tugas tidak di deadline karena kesibukan kita di sekolah dan tugas-tugas kita sebagai pendidik juga katanya gitu. Oke. Gimana Pak? Baik, kalau misalkan tidak di deadline ya tidak jadi masalah bagi kalau memang sepakat semuanya. Cuma kalau misalkan tidak di deadline kita kan mau berakhir pada tanggal 30. Mungkin ya deadline-nya adalah di akhir penutupan kalau misalkan tapi memang harus ada tadinya mau di deadline per materi. Kalau misalkan tidak sangat keberatan dari Bapak Ibu, ya kami juga tidak memaksakan kan gitu. Cuma nanti sebetulnya walaupun ada deadline-nya, tetap Bapak Ibu masih bisa menyelesaikan. Mungkin kalau ketika menyelesaikannya terlambat, ada menyerahkan terlambat seperti itu. Nah, mungkin dari penilaian kami juga, pokoknya asal Bapak Ibu itu menyelesaikan tugasnya dan ada tugasnya, ya kami berikan nilai yang memuaskan kan seperti itu. Paling tambahan mungkin Pak Asep, bagaimana kalau ya ini sebagai penengahnya, jadi tetap harus ada batas waktunya karena kita juga belajar ya, belajar. Anak pun kita menekankan untuk belajar tepat waktu gitu ya. Nah tapi mungkin ada kebijakan lain mungkin jadi bahan pertimbangan karena kita punya tugas lain, kita tetap jadi hanya mungkin batas waktunya diperpanjang gitu. Jadi tidak seperti yang kita alami waktu itu. Batas waktunya hanya 1 hari ya. Kalau kita berapa gitu? Iya. Lagi ya, nggak nyampe 1 hari pokoknya. Hanya mungkin kalau untuk yang sekarang mungkin ada kebijakan misalkan 2 hari atau 3 hari misalkan kalau nanti dilihat di waktunya kemungkinan, tapi tetap harus ada batas waktunya. Jadi kita belajar karena kita juga ke anak seperti itu, masa kita sebagai guru juga gitu mungkin. Itu aja mungkin kebijakannya ya. Iya, begitu Bu Ben. Nanti batas Pak siapa yang bertanya ya, ini itu? kayaknya berkaitan juga dengan waktu ya. Jadi kalau pengimbasan kemudian juga nanti mungkin pembuatan sertifikat. Jadi kan kalau tidak ada deadline nanti untuk menentukan kapan sertifikat keluar itu jadi susah gitu ya. Oke, mungkin itu. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Asep dari sahabat kita Pak Said Wajdi di Kalimantan. Pertanyaannya, kami boleh ikut Pak Asep Lilik untuk yang di luar Pulau Jawa apa khusus di Jabar saja? Boleh sekali karena tadinya kami menyediakan kuota itu 250 ya, 250 orang. Cuma kemarin saya lihat itu masih dalam kisaran 60 orang gitu ya. Kuota masih banyak. Silakan. Mungkin pendaftarannya akan kami tutup sampai hari ini ya. Karena kalau misalkan dituntut masih dibuka pendaftaran, nanti nuntutan sampai akhir, bisa-bisa hanya pas penutupan masih ada yang daftar seperti itu. Jadi mungkin kami sebetulnya mau kemarin ditutup pendaftaran, tapi masih ada yang berhasrat untuk mengikuti. Kalau apalagi tadi Pak Direktur sudah bersedia untuk menyiapkan sertifikatnya, bukan lagi dari Kanwil Jawa Barat, tapi ini sudah dari pusat gitu ya gitu. Nah, jadi kita jadi ini adalah setingkat workshop nasional, bukan workshop provinsi lagi gitu ya. Mungkin baik, itu tadi di kolom chat ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya.
Sepertinya sudah tidak ada di kolom chat ya. Ini kayaknya sudah. Atau boleh langsung gitu, kalau nggak ditulis juga nggak Ya, apa-apa atau ya. boleh raise hand langsung. Tapi sepertinya tidak ada di. Kayaknya Ibu, sudah maaf. Bu, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Ini mulainya besok dari jam berapa ya, Bu ya? Jadi startnya setara apa? Mulai workshopnya hari ini pembukaan. Katanya tadi mulainya baru besok untuk pelatihan. Mulai start jam berapa ya, Bu ya? Sampai jam berapa? Apa dibatasin waktu? Ya, untuk Terima kasih. Iya, mangga Putri. baik Putri, kalau untuk besok untuk yang meetingnya yang menjelaskan pengenalannya, Bu Kokom bersedianya jam berapa? Nanti dilihat saja di di classroomnya ada tugas apa saja. Jadi nanti kalau ini ada tugas nanti akan kelihatan jam berapanya. Karena kami di form atau di classroom yang Bapak Ibu akan ikuti nanti dimasukkan atau di linknya kami daftarkan melalui email ataupun melalui WA group. Bapak tinggal masuk dengan nama asli ya, jangan nama samaran, karena nanti akan berkaitan dengan sertifikat gitu ya. Jadi tadi di sini juga ada nama yang aneh ketika di form pendaftaran itu ada 1 orang atau 2 orang ya, yang namanya tidak sesuai dengan KTP gitu ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu, karena nanti saya mengambil dari data yang ada di pendaftaran. Nah, mungkin nanti dikonfirmasi Kak, apakah nama udah sesuai atau belum ketika pembuatan sertifikat. Nah, jadi untuk jadwal besok mau masuk jam berapa, Bu Kokom bersedianya? Kalau nanti saya pokoknya besok itu kan Pak Asep sama Bu Pita juga dengan Pak Asep ya. Nah, kalau saya sih karena ini bulan puasa biada ya perempuan, jadi kalau jam 8 kayaknya terlalu pagi, mungkinnya jam 9, atau boleh juga sih kalau saya jam 8 juga nggak apa-apa. Kalau ya, tapi ini kalau mau sambil ngabuburit nggak apa-apa, terserah maunya seperti apa. Asal ini biar semuanya bisa hadir. Nggak sesuai kesepakatan aja waktu kita buat jadwal kan, kalau nggak salah jam 9 ya. Jam 9 untuk ya, Pak Asep usul jam 9 saja ya. Ya. Takutnya kalau sore banyak yang persiapan Pak ya. Ya jam 9 sampai duhur kan cukup ya Pak ya. Nah gitu. Jadi kan udah duhur kan biasanya tadarusan dan sebagainya gitu. Sepakat ya jam 9. Nanti 9. Jadwal ada. Nanti jadwal di-share aja di grup. Di materinya gitu. Pak Asep, Bu Kokom, punten. Ya, mangga. Karena besok masih ada sebagian provinsi, kabupaten, kota yang masih sekolah kayak saya, biar teman-teman bisa mengikuti dengan tenang dan dibuatkan surat tugas dari sekolah, maka ada semacam undangan resmi lah mengikuti workshop. Jadi mereka mengikuti kegiatan ini ada surat tugasnya dan itu resmi gitu. Ini saran saja biar kita tenang mengerjakan workshopnya. Terima kasih. Nah, memang kalau ini Pak Gun, kalau untuk di sertifikatnya nanti diajukan dapat nilai di kenaikan pangkat, itu memang harus ada surat tugasnya. Nah itu. Gitu ya. Jadi emang sekalian jadi bukan hanya sertifikat aja, harus ada surat tugasnya, daftar hadirnya, ada laporan. Gitu. Ya, resumenya gitu. Kalau resumenya kan bisa diserahkan ke masing-masing ya. Ini untuk persiapan, mungkin kita buatkan surat tugasnya, surat undangan ya, surat tugas, kemudian daftar rekapan hadirnya nanti kan setelah selesai di-share gitu. Oke, sip. Ya nanti kalau yang kemarin saya kirim via email itu adalah undangan workshop pembukaan. Jadi kalau misalkan dibutuhkan juga itu tidak cukup, maka kami akan membuatkan surat undangan mengikuti. Maunya surat undangan atau surat keterangan?
Undangan, Ya, Pak Asep. ya, jadi Undangan, Pak. Undangan mengikuti workshop ya. workshop selama 2 minggu ya, dari tanggal 16 sampai 30 gitu ya. Pak Tari atau Om, Pak Tari nanti masukin tanggal-tanggalnya, jangan 2 minggu, nanti bingung berapa jam itu masuk sekolahnya. Pak Tari Mudah-mudahan sebutin tanggal-tanggalnya. jadi berubah jadi 100 jam JP kan, jadi nambahan angka kreditnya. Dan kemarin juga kami di workshop yang MGMP Fisika SMA itu asalnya direncanakan 32 jam, tetapi ditambah jadi 36 jam karena banyaknya durasi waktu yang harus dilaksanakan oleh peserta seperti itu. Kalau kegiatan bersama sudah bisa lebih dari 30 biasanya, Pak. Apa? Oh iya, Jadi, kalau kegiatan kegiatan kolektif seperti ini biasanya memang tidak lebih dari 30. Kecuali untuk in-house training juga sudah bisa lebih dari 30. Terus yang bisa lebih dari 30 itu kegiatan oleh balai diklat atau diklat yang lain yang di luar balai diklat. ya mungkin memang seperti itu, tapi kalau memang kemarin saya juga heran kok bisa di 36, karena mungkin lobby terhadap yang membuat sertifikatnya itu sendiri, karena saya kemarin kan sudah membuktikan bahwa sertifikat saya ada jumlahnya 36 dengan urutan materi-materi yang sudah ada. Nah, nanti juga mungkin saya akan konfirmasikan dulu ke pihak Pak Direktur yang tadi sudah bersedia untuk memberikan sertifikat, gitu, apakah berapa jam, karena kami juga akan memberikan pertimbangan bahwa ini kami setelah melakukan kegiatan ini dalam waktu sekian lama, maka kegiatan ini akan diberi penghargaan sebagai berapa jam pelajaran untuk di sertifikat. Kalau kemarin yang menyelenggarakannya P4TK atau siapa? Kalau yang kemarin yang menyelenggarakan adalah P4TK. Jadi kalau yang P4TK yang itu mengeluarkan sertifikatnya ada P4TK. Nah, kalau P4TK itu balai diklat serta organisasi profesi yang punya balai diklat gitu, itu bisa lebih dari 30 jam. Kalau lebih dari 3 hari memang itu harus masuk lebih dari 30 jam. Ya. Kalau nanti kita kalau workshop dari sisi hari itu memang bisa lebih dari 30 jam, tapi dari sisi legalitas penyelenggara, nah itu hanya diizinkan setingkat itu ya. Ya nanti in-house ini. Untuk masalah itu mungkin kami akan berkoordinasi dulu dengan pihak pemberi sertifikat ini, Pak. Nah, sebetulnya kami di sini pada awalnya tujuannya bukan untuk sertifikat sebetulnya. Kami karena membagi pengalaman kami, ternyata ini adalah suatu pengetahuan yang memang harus dimiliki oleh guru fisika. Nah, barangkali ada teman-teman yang belum, bahkan saya juga belum menguasai semua fitur-fitur dari tracker tersebut. Nah, maka kami berinisiatif untuk membagi pengalaman yang telah kami terima selama workshop ya sebelumnya. Jadi sertifikat bagi saya, kalau saya pikirannya, sertifikat itu hanya sebagai imbas. Yang terpenting saya mau dapat ilmu sebagai bekal saya melakukan pengajaran terhadap peserta didik, seperti itu. Itu niat saya ketika waktu mengikuti proses. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga mengikuti workshop ini bukan karena tujuan utama adalah mendapat sertifikat, tetapi mendapat pengalaman baru, sharing dengan teman-teman, silaturahmi dengan teman-teman, seperti itu. Baik Pak Asep, ada pertanyaan di kolom komentar di sini. Minta kode Google Classroom-nya, kemudian di sini adakah YouTube-nya agar bisa diikuti kembali saat tidak bisa live?
Kemudian di sini juga ada pertanyaan. Untuk sesi berikutnya apakah dilanjutkan dengan via Zoom atau Google Meet atau apa? Oke. Orang tua kita mah kritis. Tadi untuk daftar hadirnya udah pada ngisi belum? Nah, kalau yang daftar hadir sudah pada ngisi, ini saya bagikan untuk pendaftaran. Kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu yang masih berkeinginan untuk mendaftar ya, ini adalah link daftarnya. Kemudian yang daftar hadir workshopnya adalah sebenarnya di chat atas ya. Ini ternyata sudah ada 18 orang yang sudah merespon, sudah masuk daftar hadir ya. Memasukkan daftar hadir untuk pembukaan workshop. Baru 18 orang yang menyerahkan bahwa Bapak Ibu mengikuti pembukaan ini. Oke, jadi nanti biar memudahkan karena kita menggunakan Google Classroom supaya memudahkan sinkronis meetingnya, saya menggunakan Google Meet ya. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan laptop tidak usah mendownload ya, jadi tinggal langsung saja mengikuti tautan yang sudah ada di kelas ya. Maksudnya nanti ketika Google Meet itu saya buka, Bapak Ibu mengikuti dengan join terhadap Google Meet yang saya buka. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Tadi ditanyakan kode untuk gabung classroom-nya, Pak. Oke. Untuk gabung Classroom nanti mau di sini atau mau di WA group atau mau di email? Kayak di WA aja Grup WA saja. ya. Nah, sebetulnya gini, kami akan mengundang yang memasukkan di kelas itu yang mengirimkan ke pendaftaran. Gitu. Supaya sudah terakomodir bahwa Bapak Ibu sudah memang benar ada di daftar, maka kami akan mengirimkan email dibuka ke email seperti kemarin kan semua peserta yang ada di daftar peserta itu kami kirim melalui email. Kalau Bapak Ibu membuka email pasti sudah ada undangan untuk mengikuti pembukaan hari ini, ya kan? Ya kan? Iya Pak. Ya mungkin alternatif yang lain ya kami buka juga kirim ke WA group yang di WST MGM ya. Kirim Telegram Pak. Yang di Telegram. Kalau di Telegram kan itu peserta untuk yang ratusan. Kalau ini kan cuma hanya baru 60 orang ya, nggak usah. Berbanyak Pak. Berbagi. WA saja Pak. Yang ini WA kan kita di WA sudah ada grup peserta workshop. Khusus untuk peserta workshop ya Bu. Ada beberapa yang mesti kita matangkan, ini siapa? mesti kita perhatikan supaya hal-hal kecil tetap prinsip. Oke. Ada lagi kalau dikira cukup, mungkin ini cukup ya. Jadi besok itu dimulai jam 9 via Google Meet ya Pak ya. Nah nanti mungkin ada ya sebentar biar nilai pretestnya bagus. Sebetulnya pretest itu harus sudah mengenal dulu melalui pengenalan dulu atau mau sebelumnya. Kalau mau sebelumnya berarti saya akan memposting nanti untuk pretest itu setelah Bapak Ibu
masuk di kelas ya, otomatis harus mengerjakan. Jadi untuk pretest jangan harus mau nilai 100, nilai 0 juga nggak jadi masalah. Oh berarti harus ada peningkatan dari awal sampai nanti di akhir proses pembelajaran seperti itu. Oke, ada lagi? Agar bisa lebih efisien, bisa ada peserta workshop. Udah kan ada grup WA workshop itu yang ada di link Bu Baiti ya. Agar bisa lebih efisien, bisakah ada GWA khusus peserta workshop? Ada ya, grup WA khususnya saya bagikan di kolom chat ya. Apa di laptop atau bisa di HP. Nah, untuk tracker ya, untuk kebetulan lebih efektif itu di laptop. Kalau di HP itu saya belum menemukan tracker yang versi Android-nya gitu ya. Ada nanti sebetulnya mau duluan mau mendownload silakan sebelum ada penjelasan dari Bu Kokom, atau mau nunggu bagaimana proses pendownloadan dan penginstalan serta fitur-fitur yang ada di tracker tersebut ya. Nah kalau misalkan Bapak Ibu sudah ini mah gampang, udah tinggal download sendiri. Kalau misalkan mau menunggu penjelasan dari Ibu Kokom, nanti mungkin mulai besok ya mendownloadnya seperti itu. Atau mau biar nilainya terusan 100 tugasnya, saya mau belajar sendiri via browser dan sebagainya, mangga gitu. Ini mah kita nanti sistemnya kita berdiskusi bagaimana menggunakan aplikasi, bagaimana cara menggunakan aplikasi, bagaimana hasil dari penggunaan aplikasi tracker ini, dan bagaimana bisa diterapkan ke peserta didik seperti itu. Ada lagi? Google Classroom diundang atau ada linknya? Nanti mungkin saya coba untuk diundang dulu melalui share kode kelasnya seperti itu. Nah, kalau menggunakan email kan tinggal diklik, dia akan langsung masuk ke Google Class tersebut. Kalau diundang menggunakan link atau kode kelasnya, Ibu masuk dulu ke Classroom, baru masukkan kode seperti itu. Ada lagi? Pak Sadira dari Cukup, mana Pak Sadira? Yap. Sepertinya cukup ya. Ya. Kalau cukup, silakan saya kembalikan ke Ibu Berlin, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah recordingnya untuk acara hari ini akan dibagikan. Jadi bagi ibu bapak yang baru hadir, nanti akan kami bagikan lagi supaya bisa dilihat lagi bagaimana atau apa saja yang akan kita nanti hadapi ke depan ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ber, dipoto dulu. Bu Ber, dipoto dulu. Oh iya, mangga. Iya, mangga. Dibuka lah. Ibu-ibu mah senang dipoto. Iya. Silakan. Walida tersenyum. Teringat. Ya, silakan. Pak Atep Koswara, mangga. Ibu Eva, Pak Ada. Bu Opin, buka fotonya Bu Opin. Pak Muhammad Yusuf, Pak Adang kemana Pak Adang? Oke. Oke, ini room 1 dulu saya foto. Oke, 1, 2, 3. Kerasa nggak Pak? Coba lagi ya.
Maaf tadi ada Welis, Bu ada yang numpang Iya, lewat Om, yang- tadi. Pak Dadang, Mbak Bu Hani, Pak Gani, Bu Ida belum ada itunya. Iya. Yusuf, Bu Evi, yang Bu kedua, Opin. Bang Nah, Arif. ulangi Ber. Bu Ber, diulangi lagi Bu Ber, sudah pada komplit nih sekarang. Oh iya, sip. Slide 1, slide Pak Said 1. juga udah ada Pak Said. Ya. Karena Bu Opin tuh senang dipoto, jadi kita Ini kita ada tiga ruangan nih. Ruangan Apart satu base. lagi ya, ruangan satu ya. Oke. Bu Novi, Oke, Bu ruangan Elis, kedua. udah Pak Dadang. Bu Agustina udah ada Bu Agustina. Oke, ruangan yang ketiga juga sudah ada yang nyala ya. Oke, ruangan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Ibu Bapak semua. Terima Kita kasih. akhiri dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Dari siapa, Des? Assalamualaikum. Mana ya? Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nuhun Dasadana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Abi izin lab ya, lagi rapat cuman. Oh, maaf.